nggak tahu bagaimana, pokoknya kayak selalu kalau main ke tempat teman saya sebelah rumah dengar suara lagu-lagu rohani gitu, puji-pujian, kok kayaknya seneng banget gitu. Saya masih betah, sampai nggak mau pulang, pengen nginep. Apa kamu mau jadi apa? Mama kan selalu marah terus, mau jadi kafir kamu katanya gitu. Kayaknya saya mulai remaja itu kok saya sholat, tapi sepertinya kok kayak nggak, aduh kayak nggak ngena di hati gitu, kayak nggak ada damai sejahtera gitu. Kok malah saya pikir setelah kok dibaca itu lagi, ayat ini lagi, terus sujud dibaca ayat itu lagi, ruku dibaca ayat itu lagi. Ya sahabat Tuhan, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membagikan sebuah kesaksian seperti cuplikan yang sudah kita lewatkan tadi, bahwa saudara kita ini murtad karena berawal dari ia mendengarkan akan lagu-lagu rohani. Dan ia jatuh cinta dengan lagu-lagu rohani, kemudian ia juga merasa damai dengan lagu-lagu rohani yang ia dengar di tetangganya. Dan juga ia mulai membuat perbandingan antara ia ketika melihat orang-orang Kristen kok ketika mereka mendengarkan lagu rohani mereka begitu damai dan juga ceria, tetapi dia juga berpikir bahwa kenapa dirinya yang selalu sholat dan juga baca Al-Quran namun tidak pernah merasakan akan hal tersebut. Hal itu yang membuatnya akhirnya penasaran dengan orang Kristen, dan puji Tuhan kini ia murtad menjadi pengikut Kristus. Nah sahabat Tuhan, mungkin dari sahabat-sahabat Tuhan penasaran dengan kesaksian selengkapnya. Mari kita sama-sama tonton kesaksian berikut ini. Assalamualaikum Mama dan saudaraku di Padang, Jakarta maupun dimanapun berada, dan juga shalom buat teman-temanku seiman dimanapun berada. Saya Ninda Utari dengan latar belakang agama saya agama Islam dulu. Keluarga saya berasal dari Padang dan merantau ke Jakarta, dan saya lahir di Jakarta. Begitu lahir, saya setelah umur 5 atau 6 tahun itu saya tinggal di daerah Salemba pada waktu kecil itu, dan saya kebetulan punya tetangga orang Sumatera Utara, orang Batak, dan kebetulan ada seumuran dengan saya, dan saya sering main ke rumahnya. Mereka sering pasang lagu-lagu rohani, dan saya sangat tertarik dari mulai kecil itu. Saya mulai senang dengar-dengarnya. Sampai saya kalau udah main ke situ tuh saya nggak mau pulang. Sepertinya kok enak banget ya, saya dari kecil aja saya udah ngerasain. Kok enak banget ya lagunya. Saya dengerin terus sampai ya diajak pulang sama mama saya, ayo pulang. Enggak, aku mau denger lagu ini dulu. Sampai akhirnya papa saya jemput lagi, ayo Min pulang katanya gitu. Udah nanti kita denger lagi, kita main lagi kesini. Ya Pak, aku bilang. Dan setelah itu apa namanya, setiap malam tidur setelah kok kayak kebayang-bayang terus lagu-lagunya sejak dari kecil sampai saya pas hari Natal, mereka pasang pohon Natal, terus mereka pasang-pasang lagu-lagu Christmas, lagu-lagu itu, sepertinya meriah gitu, enak gitu. Ada saya tarik lagi ke papa, anterin yuk ke rumahnya Juli, namanya kan Juli, teman saya, Julita Sondang Gerdas Yahaan kalau nggak salah, mereka Pandas ya. Ayo Pak, ke tempat Juli dulu. Ya, antarlah sama papa saya main ke sebelah. Nih katanya, ini mau minta difoto di pohon Natal katanya gitu. Aku tunjuk-tunjuk pohon Natal itu umur 6 tahun. Akhirnya saya difoto sama papa saya. Cetak sampai besar tuh, cetak ada, nanti saya kasih lihat foto saya sama pohon Natal waktu itu. Terus di situ, ayo itu udah difoto, pulang yuk. Enggak, itu mau saya duduk kayak diliatin itu pohon Natal. Wah bagus juga ya pohon Natal ini. Kok sepertinya jadi orang
Saya dulu kan belum ngerti agama apa ya, dari karena pada waktu itu masih kecil, masih umur 5 tahun 6 tahun gitu, sekitar jalan 6 tahun. Enak bener ya, saya bilang ini kok kayak apa, lampu-lampunya kelap-kelip. Akhirnya saya pulang, saya nangis dan minta sama papa saya, beliin dong itu pohon, katanya. Buat apa, kata mama gitu, mama yang nyautin, buat apa, kan namanya kamu apa, katanya. Enggak, aku minta. Aku sampai nangis, itu cerita papa dulu, sampai nangis, sampai ingin pohon Natal itu. Akhirnya papa cari ke toko, cari yang kecil, nah segini nih, udah tuh beliin pohonnya doang, tapi nggak ada lampu-lampunya, nggak ada apanya. Terus akhirnya dia nangis lagi. Akhirnya papa saya bilang, saya dipinjemin sama orang sebelah, udah ini pakai aja ini, katanya gitu. Dikasih pinjam lampu-lampu kecilnya, saya taruh di kamar. Langsung ibu saya langsung lihat, kamu mau jadi apa, katanya. Apain itu, katanya gitu. Kok pakai pohon Natal, katanya gitu. Udah, buang aja tuh, buang, katanya. Kata papa saya, nggak usah, janganlah, dia suka, kata biarin aja. Ya, karena papa saya orangnya natural, nggak pernah gimana, nggak fanatik amat lah dengan keadaan agama apapun. Dia nggak pernah fanatik, karena kita di rumah juga piara anjing di rumah di Salemba. Dari kecil tuh papa saya piara anjing, karena buat apa, buat keamanan juga, buat ini juga, ya kan. Tapi dan di situ terus, kalau mama orangnya agak fanatik, setiap Jumat, Selasa Jumat itu saya dipanggil Ustadz untuk ngaji. Ngaji, saya tiap hari ngaji, sholat sampai saya remaja. Akhirnya nggak tahu bagaimana, pokoknya kayak selalu kalau main ke tempat teman saya sebelah rumah, dengar suara lagu-lagu rohani gitu, puji-pujian, kok kayaknya seneng banget gitu. Saya masih betah, sampai nggak mau pulang, pengen nginep. Terus akhirnya orang tua saya bilang, ayo udah pulang, ngapain di rumah orang, enggak mah, itu lagunya enak. Apa kamu mau jadi apa, mama kan selalu marah tuh. Mau jadi kafir kamu, katanya gitu. Kafir, makanya saya bilang, aduh, kok emang orang yang itu kafir ya, aku dalam hati gitu ya. Tapi saya pikir, enggak lah, itu kan namanya masih belum terlalu paham bener soal agama gitu kan. Tapi kayaknya saya mulai remaja itu kok saya sholat, tapi sepertinya kok kayak nggak, gimana ya, kayak nggak, kurang, kayak nggak ngena di hati gitu, kayak nggak ada damai sejahtera gitu. Kok malah saya pikir setelah dibaca itu lagi, ayat ini lagi, terus sujud dibaca ayat itu lagi, ruku dibaca ayat itu lagi. Kan kita berdoa bukannya minta kepada Tuhan apa-apa gitu. Makanya saya bingung di situ juga ya, mulai remaja, mulai SMP. Sedangkan saya sekolahnya juga dulu sekolah dari TK, SD sampai SMP itu sekolah Katolik. Nah, seenggaknya kan sedikit banyak saya mengerti gitu dengan agama itu. Terus SMA saya negeri masuk, SMA negeri 4 gitu, Gambir. Nah, setelah dengar suara pujian lagu rohani gitu, terus kayaknya saya juga setelah remaja itu sholat tuh kayaknya seperti kayak nggak, gimana ya, kayak nggak ada, udahlah gitu, kayak ya disuruh sholat ya oke mah saya sholat, tapi di dalam kamar saya nggak sholat, saya duduk, saya kunci kamar gitu. Kan saya pikir, kenapa ya kok terngiang terus lagu-lagu itu yang saya dengar. Lagunya seperti ini yang saya ingat waktu saya masih kecil. Yesus cinta segala bangsa, semua bangsa di dunia. Itu yang saya ingat. Saya pikir-pikir lagi, berarti kita semua agama muslim juga dicintai Nabi ya dong, gitu kan. Di rumah juga saya juga disuruh sholat apa, tapi saya begitu dengar lagu itu kayaknya seperti hati saya damai sejahtera gitu. Setelah saya agak remaja gitu, memang sih saya tiap hari Jumat itu ada pengajian, datang ustadz ke rumah gitu kan, untuk ngaji, belajar sampai hatam Quran itu, sampai
Ya begitu deh, namanya orang Padang tuh perempuan tuh harus bisa ngaji gitu. Mama lagi anak-anak saya baca Alkitab, mama, ayo Ninda udah salat, udah mah, padahal saya belum, belum selesai lagi baca. Pas mama masuk kamar, saya masukin lagi Alkitab ke kolam tempat tidur, gitu. Terus akhirnya saya sholat, tapi kok kayaknya nggak ada, gimana ya, nggak ada damai sejahtera gitu. Kok yang dibaca itu lagi, berarti kita menghafal dong gitu kan. Kira, saya jadi bingung gitu. Kebetulan teman saya juga dari ngajarin saya, coba dulu baca ini tentang Al-Quran gitu. Ya, surat Al-Imran sama surat Al-Zukhruf kalau nggak salah gitu. Oke itu, cuman waktu itu catatannya saya hilang. Terus, kok bener juga ya saya pikir gitu. Apa benar jembatan Siratal Mustaqimnya itu Isa Al-Masih? Terus akhirnya, ya di situ, aduh, benar-benar berkecamuk, benar atau enggak, atau bagaimana. Gitu. Nah, begitu saya sholat lagi, saya bilang kok apa ya, kok kayak jadi nggak bisa ngucapin kalimat-kalimat untuk sholat itu, gitu malah jadi kedengeran waktu kemarin saya ke gereja gitu, suara-suara nyanyi-nyanyi, puji-pujian gitu. Jadi di situ saya diam aja. Nah begitu. Tapi ya kalau orang tua, keluarga semua, latar belakang saya semua Islam, udah haji semua. Ibu, bapak, keluarga semua udah haji. Nah, makanya begitu saya dia tahu saya mengikuti Tuhan Yesus, mereka kayak seperti yang dibilang marah enggak, dibilang ya sampai juga saya nggak ditegur siapa, nggak ditegur, ya pokoknya gitu deh, saya nggak diapa-apain, dicuekin lah gitu ya istilahnya. Saya pulang dicuekin, saya ini dicuekin. Akhirnya ya udahlah. Setelah SMA saya baru masuk ke ASMI, kuliah diploma, saya mah udah bebas kan, tinggal di ngekos sendiri. Jadi saya mau ke gereja, saya udah mau apa, jadi mereka nggak ada yang tahu. Kalau sampai tahu, ya nggak tahu deh cara gimana mereka gitu kan, pasti saya kena marah gitu. Orang saya dengar lagu-lagu rohani aja saya bawa pohon Natal di rumah aja, mama saya marah. Apa itu kamu mau jadi orang kafir? Katanya gitu. Sama saya kan emang orang semua yang orang kafir itu kan nggak punya agama, yang saya pikir gitu kan. Makanya saya udahlah, saya bilang bodoh amat orang kamu apa. Saya dulu orangnya memang cuek. Jadi orang tua saya juga mungkin udahlah, biarin aja dia mau ngapain kayak gitu. Jadi saya udah dibiarin aja lah, mau ngapain gitu. Jadi semenjak saya udah ngekos, udah ini, tapi papa sering, kalau papa setiap hari itu datang pulang kerja mampir ke kosan saya, tanya ini tanya itu gitu. Dia soalnya baik banget, enggak paling cuma nanya udah sholat, udah cuman nggak tanya mendetail banget, cuman udah sholat, udah saya cuma jawab itu. Pada akhirnya nggak pernah saya sholat, baru sholat ya udah nggak kepengen gitu rasanya gitu, karena setelah saya mendengar puji-pujian, saya pernah ikut ke gereja sama temen, rasanya lebih enak kesini gitu loh. Cuman saya untuk itu belum berani gitu, belum ngomong sama orang tua itu belum berani gitu. Cuman sampai saya lulus kuliah, saya kuliah lagi di Singapura, kebetulan dapat satu apartemen juga Nasrani juga, teman-teman di sana. Jadi ya makin dalam itu bagaimana Tuhan Yesus menjamah saya. Setelah kembali ke Jakarta, situ saya bertemu dengan seorang pria yang baik hati, yang sangat menyayangi saya. Dia orang Batak, Sumatera Utara, tapi biasanya katanya orang Batak kalau galak, tapi dia enggak. Memang umurnya lebih tua dari saya, banyak banget gitu, tapi ya kebetulan saya juga sudah tinggal papa, mungkin saya rindu banget
kasih sayang seorang ayah, karena saya dari kecil saya deket banget sama papa saya. Papa sangat menyayangi saya, dia tahu, mengerti akan perasaan saya. Jadi begitu ketemu dia, kok rasanya mengayomi banget gitu. Terus sepertinya kayak papa sendirilah. Akhirnya ketemu, dia ngajak nikah. Saya bilang boleh, saya bilang memang kan kita udah mapan lah, saya juga udah mapan, ngajak nikah. Tapi saya bilang saya tanya dulu sama warga di Jakarta, tanya dulu, saya bilang. Nah, oke lah, nanti saya tunggu kabarnya. Saya udah kenalin keluarga semua. Tapi karena papa saya udah nggak ada, tinggal orang tua mama yang orangnya sedikit strength, ya tanya ini tanya itu segala macam. Emang sih orang tua benar, hati-hati, apalagi dia udah ada umur, takutnya katanya gitu. Ya tapi saya bilang, lagi pula dia orang Kristen katanya gitu, carilah satu iman. Terus saya bilang enggak apa-apa lah mah, Kristen juga dia orangnya baik, saya bilang gitu. Gak bisa, jadi kamu harus jadi Kristen lagi kan? Ya iyalah mah, saya bilang gitu. Jadi kita kan kalau menikah kalau tidak satu iman ya tidak bisa, saya bilang gitu. Oh nggak bisa, gini ya, pokoknya terus keluarga semua om saya pada marah lah semuanya gitu. Gak bisa, kalau bisa yang laki-laki itu masuk Islam katanya gitu. Ya nggak bisa lah mah, saya bilang gitu, karena keluarga mereka juga ada hamba-hamba Tuhan juga. Saya bilang mana mungkin, saya bilang gitu. Terus, ya jadi bagaimana katanya, jadi kamu harus mau kawin juga sama dia kan? Iya, aku harus kawin, saya bilang, aku harus nikah sama dia. Saya ngerasakan emang itu Tuhan yang tunjuk buat saya. Ya terserah kata mama saya gitu, kalau kamu mau nikah silakan, tapi kita nggak ada yang mau datang, kita tidak ada yang mau wakil kalian nikah gitu. Terserah katanya gitu, dan jangan injek lagi di ini rumah, pergilah sama dia katanya gitu. Oh, saya bilang gitu. Ya saya kan orangnya juga nekat. Ya udah, saya bilang kalau memang nggak direstuin ya saya istilahnya kawin lari lah ya gitu. Paling ada keluarga dari suami ada gitu ya. Jadi ngomong, kita akhirnya berembuk keluarga. Ya udahlah, saya diwakili oleh ada pamannya dia, Guru Tobi, kalau nggak salah Tobing gitu nih, jadi kakak iparnya. Jadi wakil saya nikah di daerah Cianjur sini itu. Karena pada waktu itu kan Jakarta belum inilah, tapi kan nggak usah di Jakarta lah, kebetulan suami memang udah punya villa di sini gitu. Ya udah kita nikah aja di sini katanya gitu. Ya udah, jadi kita nikah asal resmi aja, diberkati Tuhan, yang penting udah resmi dipakai Tuhan. Di situ Tuhan benar-benar dalam kehidupan saya, dan setelah saya menikah saya pikir ya sudahlah, memang keluarga tidak mau lagi akui saya, nggak apa-apa, yang penting saya tidak ditinggalkan Tuhan Yesus. Saya berprinsip seperti itu. Setelah itu saya menikah, ya enak-enak lah, setelah hamil, setelah punya anak, ya mungkin suami dulu lagi banyak uang, mungkin apa gimana, ya suka lah gitu lah bermain-main di luar atau apa gitu. Sampai akhirnya anak saya umur 3 tahun, di situ saya ngeliat benar-benar suami itu lagi ya sama perempuan lain gitu ya. Saya di situ sakit banget hati. Saya bilang, aduh Tuhan, kenapa sih? Kalau saya ikut Tuhan lama-lama kok kayaknya makin banyak aja masalah gitu. Kok nggak pernah gitu Tuhan kasih saya kelonggaran, kebahagiaan gitu. Ada aja nih setelah nikah, kalau anak udah gede 3 tahun, malah suami malah nggak betah di rumah. Apa salah? Sampai saya bilang sama Tuhan, saya salah apa Tuhan? Saya bilang gitu. Akhirnya begitu saya lihat dia sama perempuan lain, saya begitu kesal. Ada niatan kayak untuk balik ke agama asal. Saya coba
pada waktu malam itu saya udah terlalu kesal, jadi saya coba untuk tahajud malam itu sambil menangis, saya sholat sambil saya nggak tahu, saya bingung apa mana Tuhan saya yang benar. Sampai saya tanya yang mana yang benar Tuhan saya, yang saya harus sembah, yang saya harus percaya, saya bilang gitu. Saya sholat juga, saya udah nggak tahu saya baca apa, saya udah lupa apa yang saya harus baca, saya udah lupa apa ya. Tapi itu yang terngiang di kuping saya hanya lagu-lagu pujian apa. Jadi saya hanya sholat, duduk, sujud, itu yang teringat saya hanya lagu-lagu rohani aja gitu. Justru yang saya mau saya ucapin dengan biasa orang sholat itu saya udah lupa gitu. Begitu saya sujud, saya sambil menangis, saya udah nggak tahu apa. Bilang, Tuhan tolong saya. Bagaimana saya hidup saya ini? Mana yang saya harus sembah? Siapa Tuhan? Saya bilang gitu. Kok selama saya seperti ini saya dikasih masalah terus? Saya bilang gitu. Akhirnya seperti ada pas saya mau bangun, itu nggak bisa bangun dari sujud. Itu seperti ada cahaya terang sekali. Nggak tahu cahaya apa, saya sampai bingung. Kok ini saya nggak bisa bangun ya? Kok kayak silau banget. Saya terngiang suara, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ikutlah aku. Seperti kayak tangannya itu mau mengambil aku gitu. Saya bilang, apa ya? Apa itu Tuhan? Apa? Saya sambil sujud itu kan saya bilang, apa itu Tuhan? Saya bilang. Kok suara-suaranya? Atau saya pernah baca dalam Alkitab itu ada perkataan seperti itu, firman Tuhan, saya bilang. Oh, iya benar itu Tuhan Yesus, saya bilang. Tapi setelah saya percaya, saya bilang, Tuhan, kalau engkau Tuhan, tolong hambamu Tuhan, saya bilang gitu. Kuatkan dalam masalah ini, saya bilang gitu. Tolong sadarkan suamiku, saya bilang gitu. Udah, akhirnya saya pas bangun itu hilang cahaya terang itu. Tapi saya masih terngiang, akulah jalan kebenaran, di kuping saya masih aja itu. Oh berarti ini memang Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang harus saya sembah, saya bilang gitu. Mulai dari itu saya lepas semua. Mukena saya sajadah saya kasih ke orang. Udah, saya nggak mau lagi. Udah. Pada itu saya benar-benar ikut Tuhan Yesus. Walaupun apapun yang saya terjadi, saya terus nggak ada, saya mau ikut, mau pindah ke sana, mau pindah ke sini. Walaupun setelah ada keluarga saya satu yang udah lu balik aja belum ngapain, lu dapat laki seperti itu seperti ini katanya gitu. Enggak, saya bilang itu nggak bisa. Tuhan pasti udah kan, saya bilang gitu. Saya yakin. Nah, berjalan singkat waktu, anak saya setelah dewasa, anak saya remaja, belum masih SD lah kalau nggak salah, itu belum remaja banget. Kami juga ada satu masalah juga, perusahaan kebangkrutan. Itu Tuhan benar-benar uji iman saya. Karena apa? Karena waktu itu suami saya mungkin karena merasa bangga dengan kekayaannya dia, merasa dia bisa beli perempuan, atau dia bisa merasa, jadi dia nggak pernah ke gereja, sama sekali nggak pernah ke gereja. Setiap minggu, aku yuk ke gereja yuk, duluan aja, dia bilang. Kenapa? Ya duluan aja katanya. Oh gitu, kamu nggak malu? Aku kan dari Islam loh, aku bilang. Kamu itu Kristen dari kecil, kamu nggak malu sama saya bilang. Cuman diam aja, bertobatlah, saya bilang gitu. Oh udah ngerasa akhirnya mungkin Tuhan udah dibanting sama Tuhan ya sampai habis-habisan. Kita juga udah nggak punya apa-apa, cuma tinggal villa di Cipanas, itu satu saja Tuhan yang tinggalkan sama Tuhan. Itu puji Tuhan juga. Dan saya merasa Tuhan itu masih pelihara saya, maka dia masih kasih rumah satu untuk kita tinggal. Yang lain sudah habis. Situ baru suamiku bertobat. Baru dia ngerasa, oh iya, dengan kekuatan dia nggak bisa mengandalkan diri dia sendiri. Dia harus mengandalkan Tuhan. Setelah dia itu baru dia mau ke gereja, dia mau sama-sama doa pagi, sama anak-anak, doa pagi, mesbah, kita bikin mesbah doa pagi, situ. Tapi di situ juga terus
masalah bertubi-tubi masih ada aja, sampai saya bilang, Tuhan, apa sih maunya Tuhan, saya bilang gitu. Terus saya suami, udahlah jalanin aja, saya benar-benar harus jalani hidup ini bersama Tuhan, katanya gitu. Kita terus berdoa, saya si Tuhan gak jawab doa kita, katanya gitu. Terus akhirnya iya, saya bilang terus saya berdoa terus, sampai akhirnya Tuhan buka jalan sama dia. Tapi di situ karena dia mungkin ada jaya lagi, main-main lagi, saya orang Tuhan tidak senang, hancurin lagi, jatuh bangun lagi. Dan kan kita perlu biaya hidup, anak kuliah, apa-apa, tapi itu benar-benar penyertaan Tuhan, itu benar-benar ada pertolongan Tuhan. Begitu saya perlu, Tuhan kasih. Begitu saya perlu, Tuhan kasih. Walaupun pada waktu itu kita lagi nggak ada usaha sama sekali. Dan setelah suamiku bertobat lagi, anak dikasih sakit badannya, tapi saya percaya Tuhan punya rencana yang indah, namanya anak remaja yang umur-umur itu mungkin kalau misalnya dia ada ketemu teman mungkin akan minder, lihat badannya agak bengkok karena tulangnya dulu waktu kecil pernah jatuh, terus memang ada kelainan jantung juga. Itu puji Tuhan sampai 26 tahun Tuhan kasih mujizat buat dia, sampai dia boleh kuliah dan dia boleh banyak teman-teman. Pelayanannya dia itu saya salut sama anak saya namanya Miranda Siahaan. Dia sudah pelayanan di Abalo di Jakarta, ikut konser dan teman-teman kuliahnya di BINUS. Ya kalau orang awam bilang sih, tapi teman-temannya kasih support sama dia. Lu nggak boleh minder, lu berharga di mata Tuhan. Teman-temannya selalu bilang gitu. Oh iya ya, lu nggak usah minder karena dia jalannya agak miring karena tulang punggungnya bengkok. Sampai dia bilangin sama saya, mah, aku begini ya badan aku, tapi aku nggak malu loh mah. Teman-teman aku support aku semua, katanya gitu. Oh iya bagus dong, dia bilang. Kamu itu cantik muka, nggak apa-apa badan kamu seperti itu. Kamu percaya, kamu harus percaya sama Tuhan. Tuhan pasti sembuhkan semuanya. Iya mah, gitu. Udah akhirnya pada tahun dia kuliah, udah apa, itu penyertaan Tuhan benar-benar buat saya sangat baik. Tuhan itu sangat baik buat keluarga saya. Semua apapun yang kebutuhan saya dia kasih buat saya. Setelah tahun 2013, begitu saya ditinggal anak saya, dia dipanggil oleh Tuhan. Ya memang dia udah sakit, dia kalau udah kecapean mungkin karena waktu dia itu ngurus skripsi, capek, dadanya rada sesek gitu, dia minta pulang ke puncak. Jemput aku kayaknya gak enak badan. Akhirnya aku jemput ke puncak, 3 hari di puncak, buat rumah sakit pulang, harus dirawat tapi dia nggak mau dirawat, dia mau pulang aja. Pulang sampai di rumah jam 3:04, dia ngembuskan nafas terakhirnya dia jam 3:15. Ya di situ saya sangat terpukul banget gitu, kok Tuhan, kenapa Tuhan nggak sembuhin dia gitu, kok malah Tuhan panggil gitu. Terus akhirnya saya merasa kayak gimana ya, sedih, kecewa, ngambek sama Tuhan gitu, kok Tuhan kenapa sih gitu. Terus akhirnya saya sempat juga setelah anak saya meninggal 2013 itu ada 3-4 bulan saya nggak mau ke gereja, saya nggak mau doa, saya nggak mau apa, pokoknya saya mau diem gitu. Sampai akhir-akhirnya ada hamba Tuhan yang selalu besuk saya, kasih nasihat saya semua. Akhirnya saya mau beribadah lagi, mau pelayanan lagi. Situ saya benar-benar, oh iya,
bukan mungkin Tuhan punya rencana yang indah buat hidup saya, dan banyak rencana juga yang buat anak saya dipanggil Tuhan itu, karena dia sayang sama Miranda, dia nggak sakit lagi, dia udah sembuh. Emang dalam minggu setelah dia meninggal, saya merasa dalam mimpi saya dia, "Ma, aku udah sembuh, Ma. Mama sehat-sehat terus ya, Mama jaga, jangan tinggalin Tuhan." Itu aja pesan dia dalam mimpi saya. Udah, dalam kesendirian saya, suami juga ya bisnisnya juga lagi kacau balau di situ semua. Aduh, kayaknya bagaimana ya, saya jadi kok malah begini ya, banyak banget masalah. Saya pikir kok ikut Tuhan Yesus, saya bilang ada-ada aja, saya bilang gitu. Lah 40 hari kita bikin penghiburan anak saya, suamiku pagi jatuh dari kamar mandi, masuk rumah sakit, 2 tahun stroke. Ada lagi masalah, aduh Tuhan, kok ada lagi sih Tuhan, saya bilang gitu. Apalagi sih Tuhan, sampai saya tuh sampai nggak kuat. Sampai ada satu saudara saya bilang, udahlah lu balik lah, lu ngapain ikut Tuhan Yesus, lu lihat tuh hidup lu kayak apa. Katanya gitu. Enggak, saya bilang, saya nggak bakalan tinggalin Tuhan. Gua tahu Tuhan punya rencana yang indah buat saya. Ya ilah lu, katanya, terus sekarang lu laki lu diambil sakit, anak lu udah diambil Tuhan, katanya. Apa yang lu mau ikutin? Lu semua, katanya. Coba lu dulu ikut agama asal, kan enggak kayak gini hidup lu, katanya. Hidup lu kan aman-aman aja, katanya. Enggak juga, saya bilang gitu. Akhirnya udahlah, saya bilang saya udah nggak peduli omong-omongan mereka. Setelah 2 tahun setengah suami sakit, minggu dia udah bilang sembuh, udah enak, udah ngomong, memang masih agak pelok-pelok, tapi udah bisa diartikan gitu dia omong apa. Gak taunya hari Sabtunya dia bilang, tadinya kita mau ke puncak, mau lihat makam anaknya kan. Akhirnya suamiku bilang, enggak deh, kamu duluan aja Jumat ke puncak, kayak mau ada arisan keluarga Batak dulu, katanya gitu. Kamu nggak ikut? Nggak deh, saya bilang, saya nggak usah ikut, saya bilang, kamu aja. Udah, akhirnya saya balik dulu hari Jumat ke Cipanas. Dia bilang nanti Sabtu, setelah itu saya langsung ke puncak, katanya gitu. Saya tunggu hari Sabtu itu, kok nggak ada berita, nggak ada apa. Katanya pas jam 6, setengah 7 baru berita, ya udah nggak ada. Bilang, aduh, ada apa ya kok? Saya sampai tanya-tanya lagi sama Tuhan, ada apa sih sebenarnya kok semua orang yang saya sayang kamu panggil? Saya ini udah benar-benar lah Tuhan, saya udah nggak mau lagi pindah-pindah yang mana-mana. Saya udah benar-benar percaya sama Tuhan Yesus. Saya udah benar-benar percaya sama Dia. Kok Tuhan semua panggil anak, suami sekarang. Terus bagaimana hidup saya Tuhan? Saya sampai tanya gitu sama Tuhan. Tapi kayaknya Tuhan belum ada jawaban. Setelah suami meninggal, nggak ada lagi yang kasih nafkah sama saya. Saya semua sendiri, tapi karena keuletan saya berdoa sama Tuhan, saya yakin Tuhan pasti tolong saya. Di situ Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, apapun yang saya butuhkan, ada Tuhan, ada kasih buat saya. Pertolongan Tuhan itu tidak akan pernah terlambat. Itu yang saya selalu pegang. Makanya Tuhan, saya selalu berpegang dengan firman Tuhan, Yeremia 17 ayat 7 ya. Siapa yang mengandalkan Tuhan, berbahagialah gitu. Makanya di situ Tuhan, saya sangat-sangat banget. Biarpun keluarga saya sampai sekarang juga, ayolah baliklah. Enggak. Siapa lagi yang kamu ikutin? Karena kamu seorang diri, gak ada lagi yang kamu ikutin. Anak udah gak ada, suami udah gak ada. Saya bilang tidak. Saya tetap melayani Tuhan. Saya tetap percaya sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu baik buat hidup saya. Walaupun dia panggil anak saya, dia panggil suami saya, tapi saya tetap percaya sama Tuhan. Dia punya rencana yang indah buat hidup saya. Dan saya tidak akan beralih dari agama yang saya anut sekarang. Karena saya percaya
Karena Kristen itu bukan agama, tapi keselamatan yang bisa menyelamatkan kita sampai ke surga. Karena itu saya percaya, saya yakin tidak ada di kolong langit ini selain nama Tuhan Yesus yang selalu memberkati hidup saya. Dalam kesendirian saya ini, saya percaya, sangat percaya. Itulah makanya sampai sekarang juga, walaupun ya keadaan pandemi seperti ini, dibilang orang nggak pada makan, tapi saya masih makan. Puji Tuhan. Puji Tuhan banget. Orang sudah kesusahan gitu, tapi saya puji Tuhan. Tuhan selalu memberkati saya, Tuhan selalu melindungi saya, memberi kesehatan, beri kekuatan dalam hidup saya, dan saya nggak pernah sakit. Jangan sampai sakit. Saya minta sama teman-teman itu satu kesehatan. Puji Tuhan banget. Saya mempunyai Tuhan yang sangat baik untuk melayani saya, sangat untuk benar-benar ingin sekali melayani dia sampai akhir hidup saya. Karena saya sudah terlalu cinta sama Tuhan Yesus. Walaupun badai menerpa apapun, saya tetap cinta Tuhan Yesus. Itulah kesaksian saya. Semoga menjadi berkat buat saudara-saudara saya yang belum percaya, karena di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan, ada perlindungan, ada kesetiaan, ada kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dan untuk saudara-saudara juga yang belum percaya, tolong baca di surat terjemahan Al-Quran. Mungkin kalian cuma hanya bisa baca, tapi tidak mengerti apa artinya. Kalau kita di Alkitab sangat dimengerti, bisa dimengerti, cepat dimengerti. Dan kita membaca apa yang Tuhan mau, kita langsung kita mengerti karena berbahasa Indonesia dalam Alkitab itu, jadi kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Dan buat saudara-saudara kami yang juga udah percaya, jangan ubahkan, jangan beralih iman saudara-saudaraku, karena di dalam dia ada keselamatan juga. Saya mohon dukung doa buat saya juga dalam hidup saya sendiri. Tapi saya nggak merasa sendiri. Saya merasa ada Tuhan Yesus yang selalu melindungi saya. Terima kasih untuk semua kawan-kawan yang udah dukung saya dari mulai nol sampai sekarang, sampai saya benar-benar udah hidup saya untuk pelayanan, yang udah dukung doa buat saya. Terima kasih juga buat semua untuk gereja-gereja di sini yang udah dukung saya juga, terutama buat Rajana Bahasa Channel yang udah kasih saya kesempatan untuk bersaksi. Terima kasih. Nah, sahabat Tuhan, demikianlah kesaksian yang sudah kita saksikan. Kiranya kesaksian ini dapat memberkati kita semua. Dan juga saya himbau kepada sahabat-sahabat sekalian agar tetap dukung dan juga support akan channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe ya. Biar sahabat-sahabat kita di luar sana yang belum mengenal akan Tuhan Yesus, kiranya melalui channel ini atau melalui kesaksian ini, mereka boleh mengenal akan Tuhan Yesus, dan kiranya kita yang sudah mengenal akan Tuhan Yesus, iman kita semakin bertumbuh kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Sekian dan terima kasih. Salam, sampai jumpa.